Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Fitri Rahmi and I came from class 4E English Education Department, Winsuska Riau. And in this video, I want to explain some the approaches that exist in class management. And some of the points that I will discuss are: the first is group processes approach, and the second is the electric approach, the third is the system approach, and the last one is the pluralistic analytic approach. Alright, maybe without extending the opening, I will start explaining the points. Pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama adalah pendekatan Group Processes Approach. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi sosial dan juga dinamika kelompok. Oleh karena itu, maka asumsi pokoknya adalah: yang pertama, pengalaman belajar sekolah berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Dan yang kedua, tugas guru yang terutama dalam manajemen kelas adalah membina dan memelihara kelompok yang produktif dan kohesif. Dan pendekatan yang kedua adalah electric approach. Apabila dianalisa, ketiga pendekatan yang telah diuraikan di muka adalah ibarat sudut pandang yang berbeda-beda terhadap objek yang sama. Maka, seorang guru harus memiliki: yang pertama, menguasai pendekatan-pendekatan manajemen kelas yang potensial. Dan yang kedua, dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah manajemen. Pendekatan perubahan tingkah laku dipilih bila tujuan tindakan pengelolaan yang akan dilakukan adalah menguatkan tingkah laku murid yang baik dan atau menghilangkan tingkah laku murid yang kurang baik. Pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional dipergunakan apabila sasaran tindakan pengelolaan adalah peningkatan hubungan antar pribadi, guru murid, dan antar murid. Dan pada gilirannya, kemampuan guru memilih strategi manajemen kelas yang tepat sangat tergantung pada kemampuannya menganalisis masalah manajemen kelas yang dihadapinya. Yang ketiga adalah pendekatan sistem. Pada dasarnya, proses pembelajaran terkait dengan berbagai komponen yang sangat kompleks. Dan komponen tersebut meliputi tujuan, materi, media, siswa, guru, dan komponen lainnya. Dan tentunya masing-masing komponen tersebut saling terkait sebagai suatu sistem. Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan pembelajaran perlu didasarkan pada pendekatan sistem. Sistem yaitu gabungan dari beberapa komponen sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan. Suatu sistem dapat menjadi supra atau subsistem dari sistem lainnya. Suprasistem adalah suatu sistem yang di atasnya, sedangkan subsistem adalah sistem yang berada di dalam subsistem. Suatu sistem merupakan keterkaitan antara masukan, proses keluaran. Misalkan masukan dari pembelajaran adalah aktivitas kegiatan pembelajaran. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan analitik pluralistik. Pada pendekatan ini ada 4 tahap pendekatan analitik pluralistik. Yang pertama adalah menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Dalam hal ini, guru perlu mengetahui dengan jelas dan mendalam tentang kondisi-kondisi yang menurut penilaiannya akan memungkinkan mengajar secara efektif. Dan juga keuntungan dari pendekatan ini adalah: yang pertama, guru tidak memandang kelas semata-mata hanya sebagai reaksi atas masalah yang timbul. Dan yang kedua, guru akan memiliki seperangkat tujuan yang mengarahkan dan yang menjadi tolak ukur penilaian atas hasil upayanya.
Dan tahapan yang kedua adalah menganalisis kondisi kelas yang nyata. Dengan mengadakan analisis ini akan memungkinkan guru untuk mengetahui yang pertama, kesenjangan antara kondisi sekarang dan yang diharapkan. Yang kedua, kesenjangan yang timbul jika guru gagal mengambil tindakan pencegahan. Dan yang terakhir adalah kondisi sekarang yang perlu dipelihara dan dipertahankan karena dianggap kurang baik. Dan tahap yang ketiga adalah memilih dan menggunakan strategi pengelolaan. Guru yang efektif adalah guru yang menguasai berbagai strategi dan material yang tergantung dalam berbagai pendekatan manajemen kelas, dan mampu memilih dan menggunakan strategi yang paling sesuai dalam situasi tertentu yang dianalisis sebelumnya. Dan tahap yang terakhir adalah menilai keefektifan pengelolaan. Proses penilaian ini memusatkan perhatian pada dua perangkat perilaku, yaitu yang pertama adalah perilaku guru, yaitu sejauh mana guru telah menggunakan perilaku manajemen yang direncanakan akan dilakukan. Dan yang kedua adalah perilaku peserta didik, yaitu sejauh mana peserta didik berperilaku yang sesuai, yakni apakah mereka telah melakukan apa-apa yang diharapkan untuk dilakukan. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah seorang guru itu adalah tenaga profesional yang berperan sebagai pengelola aktivitas yang harus bekerja berdasarkan pada kerangka acuan pendekatan manajemen kelas. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.